silahkan pilih kota Darmaga di sini. Maka angkanya akan seperti ini. Kalau teman-teman sekarang pilih hanya di Bogor, tolong sesuaikan ke Darmaga. Karena IPB di Darmaga lah ya, ini akan jadi baseline. Nah, angkanya pastikan udah benar. Kalau salah, ada yang salah, coba cek lagi, betul nggak yang di L5, itu isiannya udah seperti ini. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditunggu? Lanjut, Bang. Lanjut ya. Lanjut sudah ya. Nah, berarti di sini teman-teman kalau udah ganti kotanya, otomatis angkanya akan berganti. Ini yang saya bilang kenapa untuk membuat grafik bergerak perlu tabel perantara. Karena grafiknya nanti akan diambil dari tabel ini. Gitu. Tinggal pilih aja Bogor, angkanya akan bergerak. Oke. Sekarang, kalau nggak ada pertanyaan atau yang ketinggalan, nanti bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Yaitu ada bikin grafiknya. Berarti nomor 4 sudah ya tadi. Sekarang dia suruh kita buat grafik. Nah, sekarang kalau membuat grafik penjualan dari masing-masing kota yang ada per bulannya dari Januari sampai Mei, itu tadi pakai grafik apa kira-kira? Grafik line. Oke. Nah, cara untuk membuat grafiknya, teman-teman, pilih dari L4 sampai P5. Ya, kolom K-nya jangan dipilih. L4 sampai P5. Ya, perhatikan yang saya pilih. Kemudian kita akan memilih grafik yang sesuai. Kalau teman-teman masih ada yang pakai Excel 2007, nggak apa-apa, nanti menyesuaikan saja. Oke. Nah, L4 sampai P5 sudah dipilih, insert. Sekarang ketik di menu, klik di menu, klik insert, baru cari di sini chart. Chart di sini ada pilihan banyak. Teman-teman bisa pilih line chart, kalau saya posisinya di sini, yang garis-garis, pilih yang 2 dimensi. Line chart seperti ini. Oke. Sudah. Maka grafiknya akan jadi seperti ini. Kalau teman-teman ada yang di sininya kosong, chart title-nya, nggak apa-apa. Nanti saya akan tunjukkan caranya gimana. Saya ulangi ya. Teman-teman, untuk membuat grafik line chart tadi, pilih L4 sampai P5. Ya, setelah dipilih seperti ini, tekan insert atau klik insert di menu, baru pilih di chart, cari ya, yang line chart. Baru pilih yang seperti ini. Di dunia profesional, teman-teman, grafik 3 dimensi itu dilarang. Usahakan grafik 2 dimensi, karena nggak valid, nggak kelihatan gitu beda signifikan antara sekian digit. Jadi kayak kelihatan ketutup, jelek banget lah pokoknya, nggak enak untuk analisa. Dan mostly, semua CEO, semua direksi akan benci itu ketika teman-teman menyanyikan data 3 dimensi. Jadi sebaiknya stay tetap di 2 dimensi ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau ada di antara teman-teman semua yang chart title-nya nggak ada, gitu ya, misalkan cuma begini, teman-teman bisa klik grafiknya nanti, setelah ada grafiknya ya, pilih format, pilih desain di sini ya, lalu cari add chart element, diklik, baru cari chart title, pilih yang above chart, karena kita perlu ini nanti, chart title-nya ya. Jadi pastikan bentuknya sama dulu. Seperti ini. Jadi di sini ada digitnya, ya, lalu ada bulannya, lalu ada garis-garisnya, ada chart title-nya. Oke. Nah, teman-teman, sampai sini ada yang berbeda grafiknya? Bingung mau tampilkan? Ada yang ininya nggak ada, atau ada yang ininya nggak ada? Sudah? Sama semua? Sudah, Bang. Oke, siap. Sekarang, begitu teman-teman udah ada grafiknya ini, tugas teman-teman nomor 5 selesai. Oke, nomor 5 selesai. Nah, ini juga akan berlaku di skripsi dan juga bahkan berlaku di dunia profesional. Jangan pernah menampilkan grafik seperti ini. Ada sumbu aksis nominalnya berapa dan grafiknya di sini. Ini user nggak akan tahu penjualan di Darmaga ini berapa, 86 juta kah, 85.500.000 kah, atau berapa. Nggak akan tahu dia berapa di sini angkanya. Sehingga kita akan memformat grafik bentuk ini menjadi template yang lebih profesional. Oke, lebih profesional.
sesuai tugas nomor 6. Nah, nomor 6 ini tugasnya adalah sesuai preferensi organisasi teman-teman. Nanti ketika kerja di mana, biasanya suka ada warna-warna sakral ya. Contoh ada organisasi yang mengagungkan warna oranye dan hitam, otomatis grafiknya harus oranye atau hitam. Misalkan teman-teman terdaftarnya tergabung di partai nanti jadi analis partai, ada partai warna merah ya berarti harus grafik warna merah. Gitu. Bahkan di BPD saya meskipun warnanya merah, karena ada salah satu wilayah Gorontalo itu partainya kuning, ya mau nggak mau saya harus membalaskan antara warna merah dan kuning. Sakit mata ya sakit mata, cuman ya itu lucunya kalau jadi bangunan daerah ya. Cuman anyway itu besok. Nah artinya warna nanti akan disesuaikan dengan teman-teman. Dan tolong grafik jangan dibuat dalam template dark mode. Misalkan teman-teman cukup desain hitam, oh no, hindari itu karena kelihatan sangat tidak profesional. Oke, itu tips dari saya setelah menyajikan ratusan bahkan ratusan slide, ratusan grafik yang pernah saya lakukan di seumur hidup saya ya. Nah, dari sini saya akan mengedit dulu. Yang paling signifikan adalah grafik garis-garis ini tidak berguna. Jadi garis-garis yang di sini teman-teman bisa klik sampai muncul dot-dot kecil begini ya. Teman-teman klik garis-garisnya sini, gitu sampai ketemu panahnya, muncul garis-garis ini, tekan delete di keyboard karena ini tidak berguna. Oke, ini sudah, tekan delete di keyboard, maka ini bersih kanvasnya putih. Oke, sekarang saya mau edit ininya, aksesnya mau saya hilangkan. Caranya adalah teman-teman bisa klik di sini sampai ketemu kursornya, sampai ada box seperti ini ya. Atau tadi saya ulang yang garis-garis tadi saya ulang dikit ya. Klik dulu yang di garis-garis ini sampai muncul bulat-bulatan seperti ini. Baru saya ketik delete, saya tekan delete. Ke garis-garisnya hilang karena nggak terlalu berguna. Baru di sini saya akan buang juga axis title-nya ini, keterangan sumbu Y-nya ini nggak terlalu berguna. Caranya adalah klik kanan, setelah muncul kotak-kotak begini ya dipilih, kan teman-teman bisa pilih apapun ya. Ini ada kotak-kotak begini, klik kanan, format axis. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kalau Microsoft 2007 akan muncul pop-up Windows. Nah, teman-teman cari yang ada axis option. Kalau di pilihan yang sekarang itu adalah yang di sini nih. Yang ada gambar grafik warna hijau di paling kanan. Format axis option, cari yang paling kanan ini. Oke. Nah, berikutnya saya akan buang ini. Tapi saya nggak akan tekan delete karena saya masih mau pakai sebagian fungsinya. Yaitu, setelah pilih ini, saya mau ganti jadi display unit nih. Cari display unit di sini. Ada ya. Format axis, dipilih di sini kotak-kotaknya. Kalau kita pilih yang lain, dia otomatis berubah pilihannya ya. Oke, perhatikan di kanan, berubah. Nah, saya maunya pilih yang ini. Oke, sini. Nah, ini berubah lagi nih. Jangan panik. Tinggal cari yang gambar grafik batang. Axis option, klik. Lalu axis option, drop down. Saya mau buang ininya. Dan mau ganti dari, ini kan puluhan juta ya. Saya mau ganti jadi jutaan. Pilih di sini, millions. Nah, otomatis dia sederhanakan jadi karakter jutaan. Oke. Di sini kalau misalkan saya nggak mau angka penuh, pilih none. Gitu. Nah, ini saya maunya dalam angka puluhan juta. Oke. Ini saya maunya cari million. Pilih million. Gitu tadi ya. Million. Oke, seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya tadi, ada tulisan million ini ya, tadi sudah ya. Nah, saya mau ngilangin garis angka-angka ini gimana caranya? Di sini. Cari labels. Masih klik yang tadi, pilih yang hijau-hijau tadi ya. Cari labels di sini. Baru pilih label position none. Sehingga dia kosong. Tapi masih ada di sini. Dan karakter ini masih ada millions. Nah, misalkan teman-teman mau presentasi ke bule, kliennya banyak yang counterpart asing atau multinational company, biasanya istilah millions itu wajar. Tapi kalau saya di BPD misalkan atau di BUMN, presentasi kementerian yang sangat mengagung-agungkan EYD, cukup ketik diganti di sini yang millions tadi jadi Rp juta. Nah, ini udah lebih
much simple. Cakep ya, profesional gitu, bersih. Gitu. Mau diulang lagi? Boleh Bang, ketinggalan. Oke, siap. Nah, sampai jadi juta ini sudah? Atau Nah, belum? Bang ketinggalannya. Dari mana? Million itu. Dari mana, sorry? Tadi million itu axis option. Oh, million ya. Oke. Nah, sekarang setelah ada grafiknya ini, teman-teman pilih sumbu Y-nya, keterangan ininya ya. Nah, sampai ada kotak-kotak seperti ini, klik kanan, format axis. Setelah ada format axis ini, teman-teman pilih di sini yang ada tanda batang, untuk pastikan sudah di situ, baru cari ke bawah di sini, ada display unit. Ini ya, display unit. Nah, di sini tuh saya none. Tapi teman-teman ganti jadi millions. Pik. Nah, jadilah dalam juta. Masih? Sudah? Udah oke Bang. Oke, lanjut ya. Yang kedua sekarang. Setelah ada millions ini, saya mau ganti ininya, saya hilangkan angka-angka di sini. Angka-angka ini saya hilangkan. Caranya kamu cukup scroll ke bawah sini, cari labels. Labels, ada labels position. Berikutnya cari di sini none. Ada next to axis, ada high, ada low, cari none. None, dan akhirnya hilanglah sumbu X-nya. Sumbu Y-nya, sorry. Gitu ya. Oke Bang. Oke, sampai sini. Kalau teman-teman di perusahaan multinasional, silakan keep millions-nya, biar dia tahu bahwa itu dalam RP juta. Kalau di perusahaan lokal, apalagi ASN atau BUMN yang mengagungkan EYD atau BUMD, ketik di sini RP juta. Itu juga bisa. Jadi caranya dari millions ini, teman-teman double klik. Juta. Atau misalkan ditambah lagi kata-kata dalam RP juta, itu juga bisa. Itu kepentingan teman-teman. Oke. Nah, yang grafik ini nggak akan kita apa-apain dulu ya. Itu paling belakangan. Sekarang sampai sini, ada yang belum ketinggalan mengedit dalam RP juta? Lanjut ya. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Sekarang, kan si user nggak akan tahu ini berapa ini naik turun, angkanya berapa gitu kan. Kita akan tambahkan satu keterangan yang cukup membantu, yaitu data label. Caranya adalah teman-teman klik di grafiknya, sampai muncul dot seperti ini, kecil-kecil di sepanjang bulannya, ya. Sekali lagi, klik di sini, jangan double klik. Kalau teman-teman double klik, maka dia akan spesifik ke satu saja. Tapi klik sekali, klik kiri ya, baru teman-teman klik kanan. Nah, sampai muncul tetap di titik-titik ini ya. Klik kanan, cari add data labels, baru diklik. Maka muncul keterangan berapa nilai dari masing-masing sumbunya. Oke, ini dengan begini, user akan terbantu. Oh, berarti ini capaiannya 86. Oh, ini 73, 79, 79, 77. Dibandingkan tadi, kebayang dari sumbu X tadi, ini berapa 85, 86 kah, 87 kah? Dia bingung. Kayak gitu. Lebih baik kita pakai data labels. Itu tips dari saya. Berikutnya, teman-teman, sampai sini sudah data label. Saya ulangi ya. Klik dulu grafiknya yang biru-biru tadi. Masalah warna nanti dulu deh, ya. Warna kan selera. Nah, klik dulu di sini sampai muncul titik-titik seperti ini. Baru teman-teman klik kanan, add data label. Gitu. Muncul titik-titik seperti ini. Oh, Bang, cuma muncul satu titik doang gitu. Oh, tadi karena teman-teman double klik di sini. Klik sampai gini doang, baru klik kanan, add data label, ya cuma satu yang muncul. Gitu. Jadi kliknya sekali aja di grafik yang tadi. Baru klik kanan, add data label. Muncul semua sampai sini. Nah, ini nggak ada yang bingung nih. Ini kan sama-sama 79. Ya kan? Di kota Depok ini, yang Maret sama April sama-sama 79. Tapi ini ada agak naik atau agak turun ya. Kita kan nggak tahu caranya. Sekarang kita mau edit tampilan data labelsnya ini. Ada bos yang nggak suka ada di samping seperti ini.
ada yang sukanya ada di atas. Ada juga yang kata tangannya sukanya ada di bawah. Tergantung bosnya kalian nanti. Tapi tampilan ini pasti memuaskan semua bos karena langsung menunjukkan berapa parameternya. Oke, sekarang kita akan edit si data labels-nya. Caranya gampang. Ininya masih aktif teman-teman ya. Tadi tinggal klik saja di sini, maka teman-teman di sini akan berubah jadi format data labels. Tapi kalaupun enggak, teman-teman bisa klik di sini sekali saja sampai muncul kotak-kotak di semua data labels. Baru klik kanan, format data labels. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, pilih yang tadi, yang enggak batang-batang ini, klik sampai muncul label option, label contain, gitu ya, semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa edit menampilkan apa saja. Contoh, series name, kategori name, value, ya. Nah, saya lebih suka label ini ada di atas. Ya, makanya saya pilih label position, yang bawah, above. Nah, di atas seperti ini. Kalau below, jadi bawah. Kalau center, di tengah-tengah. Tapi annoying karena menghalangi grafiknya intersect gitu ya, memotong tulisannya. Saya misalkan above di sini. Nah, above di sini udah 8673 ya, tadi belum selesai isunya 7979. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di sini number. Oke. Number. Di sini cari number lagi, kategori ya, number. Nah, sekarang kita mau tambah desimal jadi 2 digit di belakang koma. 2, enter. Maka dia akan ketambahan digit 2. Oh, di sini ternyata dia tumbuh tipis. Turun tipis, di 9,17 ke 78,99. Gitu. Oke, saya ulangi lagi. Sekarang tadi di sini ya. Nah, klik kanan di data labels ya. Pilih data labels, ini namanya data labels ya. Klik kanan, format data labels, baru pilih above di sini ya, yang hijau, yang batang-batang ini. Klik, baru pilih label position above. Nah, above seperti ini, baru kemudian grafiknya akan berubah di atas. Labelnya akan di atas dari grafik. Baru kita akan tambahkan digit di belakang komanya supaya lebih jelas informasinya. Klik number. Di kategorinya kita pilih number. Hindari accounting. Karena format accounting itu ketika dipindah ke PowerPoint akan merusak template ya. Seperti itu. Nah, terus di sini ada number. Oke. Baru kemudian ada decimal places di sini. Ganti jadi 2 digit di belakang koma. Semakin banyak digit, semakin tidak berguna. Idealnya 2. Bahkan bisa jadi 1, tergantung konteksnya. Kalau grafik seperti ini sedang dalam rangka kita memperhatikan kerinciannya, maka 2 digit di belakang koma itu penting. Nah, begitu teman-teman set di grafik ini 2 digit di belakang koma, sisanya semua PowerPoint teman-teman harus disamakan juga 2 digit di belakang koma, supaya konsisten. Oke, itu tips dari saya. Sampai sini sudah ya? Data labelnya ada di atas, 2 digit di belakang koma. Sudah? Ada yang belum? Ada yang perlu diulang? Silakan. Kayaknya aman ini. Oke? Aman, Bang. Lanjut? Lanjut ya? Oke, kita sudah setengah jalan, teman-teman. Nah, dengan grafik seperti ini, teman-teman sudah terlihat agak profesional. Gitu. Menampilkan jelas gitu ya. Sisanya tinggal masalah pemilihan font. Ada yang lebih suka font defaultnya Calibri, kalau ASN sukanya Tacoma, kalau misalkan konsultan sukanya mungkin Open Sans, gitu ya, tergantung pilihan teman-teman fontnya di sini mau apa. Misalkan saya kembalikan saja ke Calibri ya. Nah, itu masalah font nanti ya. Nah, seperti itu. Setelah ini, kita sudah hampir selesai. Sampai sini udah cukup, teman-teman, sebetulnya. Tapi saya mau tambahkan sedikit, ini kan patah-patah nih, kaku. Kadang-kadang ada bos yang nggak suka, seperti itu. Dia maunya grafiknya luas. Kayak gitu. Untuk menunjukkan grafik yang luas itu, teman-teman, triknya adalah klik di yang biru-biru ini,
sampai muncul yang tadi ya, sama persis seperti data label tadi. Klik kanan, format data series. Nah, muncul di sini. Nah, kita nggak akan pilih yang garis-garis seperti ini ya. Kita pilihnya dari yang gambar cat. Ya, gambar cat ini. Ini ada gambar segi 5, ada gambarnya grafik, kita pilih yang gambar cat. Saya ulangi, pilih grafiknya tadi, klik kanan, format data series, pilih yang gambar cat tumpah. Pilih di bawah, paling bawah, ada checklist smooth line. Maka dia akan meliuk-liuk dengan luwes. Ada bos yang suka seperti ini, tapi ada bos yang lebih suka patah-patah kaku. Begitu. Tugas kita selesai. Membuat grafik yang terlihat profesional. Hindari dark mode, hindari sumbu Y tadi ya, kayak gitu. Usahakan simpel seperti ini. Sekarang teman-teman udah bisa main, tinggal klik aja di sini, diganti nama kotanya. Saya zoom out ya biar kelihatan. Klik Darmangga, klik Cimahi, klik Oke, Bogor sudah berubah. Animasinya kok saya nggak ada bang, tergantung laptop ya. Tapi kadang-kadang VGA card-nya nggak kuat memainkan efek animasi. Tapi kalau yang kuat ya animasi akan muncul gerak-gerak seperti tadi, nggak masalah. Intinya ini dinamis, grafiknya sudah dinamis. Bisa diganti-ganti parameter. Teman-teman nggak perlu buat 6 grafik untuk masing-masing kota. Nggak perlu, cukup satu bisa dimainkan parameternya. Oke, sekarang tugas nomor 6 selesai. Tapi grafiknya belum terganti. Ini ada Jakarta, ada Bandung. Grafiknya kok supaya enak ya. Ini grafik dari kota mana, nanti dipindah ke PowerPoint. Kita akan buat judul grafik. Untuk membuat judul grafik, oh tunggu dulu, sebelum saya maju, boleh saya lanjut ya? Atau ada yang perlu diulang? Nggak apa-apa? Masih ada waktu kan? Lanjut ya, oke. Sekarang untuk membuat grafiknya kita akan buat di L12. Di yang kuning-kuning ini, saya akan zoom supaya kelihatan. Nah, kita akan menggabungkan fungsi teks ya dan juga fungsi rumus sesuai kota. Nah, contoh ya, saya mau judul grafiknya adalah tren penjualan outlet di kota apa, gitu ya. Nanti begitu kotanya berganti, nama kotanya juga berubah. Caranya, teman-teman ketik sama dengan di sini di L12 ya. Karena kita mau mengetik teks dan menggabungkannya dengan rumus, nanti teman-teman akan lihat seperti apa. Kita perlu tanda kutip 2 di sini. Sama dengan kutip 2, penjualan outlet di kota. Nah, spasi, kutip 2 lagi. Ya. Di L12, tolong ketik sama dengan kutip 2, tren penjualan outlet di kota, spasi, nanti kita lihat kenapa perlu pakai spasi, kutip 2 lagi. Sudah sampai sini? Oke, sudah. Jangan di-enter dulu. Kita lanjutkan setelah kutip 2 ini, di sini ya, ketik dan yang ada di shift di atas angka 7 ya, dan simbol dan ini. Ini adalah rumus untuk menggabungkan teks dengan rumus. Nah, tren penjualan outlet di kota, pilih K5. Gitu. Kalau nggak pakai dan, teman-teman nggak mungkin bisa pilih K5 biasanya. Oke, pastikan di sini ada dan K5. Oke, enter. Nah, saya akan ketik rumusnya di sini supaya teman-teman bisa ulang. Ini ya, jangan lupa ada spasi di sini. Jadi, ketika kita drop down di sini, Cimahi, judulnya juga berubah di sini. Bogor, judulnya juga berubah jadi kota Bogor. Sampai sini ya. Oke.
Perlu diulang? Boleh lanjut? Lanjut, Bang. Oke, ini masih gampang. Jadi tren penjualan di kota, spasi, kutip 2, K5. Sekarang ini adalah fase paling kritikal yang paling gampang juga untuk menggabungkan kata-kata chart title di sini menjadi kata-kata ini. Caranya adalah teman-teman ikuti langkah dari saya ya, karena kalau mau ulang ini gitu. Ketik chart title-nya, pastikan klik ya. Saya ulangi, klik chart title sampai ada kotak-kotak seperti ini dan ada titik-titik kecil di sekelilingnya. Nah, gini ya, sudah. Nah, berikutnya jangan double klik. Kalau double klik teman-teman jadi ngetik. Jangan. Kalau udah seperti ini, pilih saja ke objek yang lain, baru klik lagi sampai ada kotak-kotak seperti ini. Setelah itu, teman-teman, arahkan kursor ke formula bar. Ini namanya formula bar nih, yang ada di sisi sini. Formula bar, diketik, diklik di sini, klik sampai ada garis-garis begini, sama dengan, baru pilih L12, klik. Setelah itu enter. Maka rumusnya, judul grafiknya akan menyesuaikan dengan apa yang kita mau di L12. Oke, ulangi ya. Nah, sini masih chart title, ada tadi ya. Kalau yang nggak ada chart title-nya bisa ke chart tools di atas, baru add chart element, baru pilih chart title, pilih yang above chart, maka muncul chart title-nya. Nah, sekarang teman-teman pilih chart title di sini sampai muncul kotak-kotak kecil seperti ini. Ada titik-titik kecil di kanan kirinya gitu ya. Jangan double klik. Kalau double klik teman-teman edit manual. Sekarang pilih klik seperti ini saja. Baru teman-teman ke formula bar di sini. Kursornya ke formula bar. Klik formula barnya sampai teman-teman bisa ketik di sini di formula bar. Baru sama dengan pilih L12. Nah, dikatakan kepilih enter. Jadi deh, teman-teman silakan ganti nama kotanya sesuka hati, judulnya akan berubah. Gitu. Nah, ini pasti kepake di dunia karir teman-teman. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Tuh, bayangkan, bikin grafik aja sejam. Ini makanya kenapa saya bilang 3 jam itu kurang gitu. Apalagi teman-teman nanti berbicara time value of money gitu ya, berbicara feasibility study, sensitivity analysis, itu menarik juga. Bahkan teman-teman saya akan jelaskan konsep lebih gampang dibandingkan konsep kuliah untuk semua bahasa itu ya. Nah, itu akan butuh seharian teman-teman. Ya, silakan yang mau tanya. Siapa ini? Ini ada yang di chat, ada yang masih belum paham buat masang judulnya, Bang. Oh, masang judulnya ya. Tapi chart title-nya sudah ada ya? Atau belum? Kayaknya udah, Bang. Chart title udah ya ini ya. Sorry, chart title sudah ada. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang L12 ini udah ya? Sudah, ini tren penjualan outlet di kota K5, ini sudah? Pada penanya, saya nggak bisa lihat layarnya. Sudah, nah sekarang teman-teman silakan klik kata title di sini, di grafiknya. Ketik di sini, bukan ketik, sorry, klik sama ketik ini ya, mohon maaf. Nah, klik chart title, sampai muncul kotak seperti ini, ada titik-titik kecil. Oke, jangan double klik. Kalau double klik, kursor teman-teman ada di sini dan bisa diedit. Jangan begitu, ulangi, pilih lagi yang lain, klik lagi chart title. Sampai muncul kotak seperti ini. Sekarang, begitu sudah terpilih chart title-nya, teman-teman pergi ke formula bar. Formula bar itu di sini, kotak putih kecil di atas huruf-huruf yang ada fx-nya di sini ya. Sebelahnya itu adalah formula bar. Gitu. Ini diketik di sini, klik di sini sampai dia muncul kursor berkedip-kedip di sini. Berarti teman-teman sudah boleh mengetik di formula bar. Setelah teman-teman klik di sini ya, ketik sama dengan
Ini formula bar sama dengan, ini nggak berubah karena kita nggak double klik tadi, sama dengan, baru pilih L12. Nah, jadi sesimpel itu, cukup sama dengan, nggak perlu ketik L12, langsung klik aja di L12. Gitu. Klik begini, langsung enter. Apakah menjawab si penanya? Halo, adik-adik? Belum ada jawabannya, Bang. Oh, semoga ada bisa ya. Oke, Bang, katanya sudah bisa. Oke. Puji Tuhan. Oke, mantap. Nah, case kayak gini saya mau tunjukkan kasusnya ya, di worksheet saya sehari-hari. Saya singkat saja, intinya saya merekap transaksi dari 2018 sampai 2020. Di sini ada beberapa channel transaksi Bang Sule. Di sini ada data jumlah transaksi, ada nominal juga. Jadi saya bisa pilih, misalkan saya mau cari ATM. Saya tinggal drop down, pilih, ini jumlah, nominalnya gimana? Nah, bergerak. Sama persis kayak yang kita pakai. Teller, nominal transaksinya begini, jumlahnya sekian. Bergerak-bergerak. Jadi saya nggak perlu bikin grafik banyak-banyak, cukup satu, tapi tabel perantaranya saya main-mainkan. Nah, untuk membuat grafik seperti ini, saya kasih bocoran. Tuh, lihat tuh. Panjang ya. Nanti kalau teman-teman ada di kelas, kita akan nyobain rumus sepanjang ini tuh gimana cara pakainya. Gitu ya. Kayak gitu. Cuman ini karena waktunya terbatas ya, kita pakai main simpel-simpel dulu. Ada yang mau tanya untuk grafik tadi? Bisa ya, berarti teman-teman nanti terpaksanya harus presentasi dari slide pun bisa jadi interaktif. Seperti ini. Nah ini tinggal copy aja. Kalau bahas Bogor, copy ke slide, temanya Bogor, bahas tentang Bogor. Satu grafik yang sama. Gitu. Lalu tips juga teman-teman ya, untuk mengekspor grafik ya ke PowerPoint, jangan langsung Ctrl V grafiknya, tapi paste as picture saran saya. Kenapa? Karena pertama itu akan memperingan ukuran file PowerPoint teman-teman. Kalau picture itu akan lebih kecil ukurannya dibandingkan slide, atau dibandingkan Ctrl V langsung. Apalagi paste as embedded object, itu berat banget nanti PowerPoint-nya. Teman-teman begitu pindah satu layar, loading, baru muncul slide-nya. Itu akan lama. Jadi usahakan nanti ketika teman-teman harus mengekspor PowerPoint, mengekspor grafik ke PowerPoint, usahakan bentuknya picture. Kayak gitu. Itu yang akan sedikit saya cover pertama ya. Ini sudah jam 11.14, luar biasa gitu ya. Nggak apa-apa. Menarik kan? Harapannya menarik. Ada yang udah pernah tahu fungsi ini sebelumnya? Boleh bicara, speak up. Saya mau tahu belajar dari mana. Ada dari teman-teman? Atau semuanya baru pertama? Yang tahu di atas. Pertama kali. Sebagian udah, Bang. Oh, mantap. Kalau gitu. Gak apa-apa lah ya. Kita refreshment. Kayak gitu. Oke. Jadi cukup buat satu grafik untuk semua. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke PowerPoint. Nah, di sini nanti di slide-nya teman-teman sudah saya kasih ke Kennedy. Silakan minta ke dia. Itu ada petunjuknya atau caranya kalau teman-teman terlewat ya. Jadi silakan cek di sini untuk grafik yang berubah-ubah. Gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, sebenarnya tadi kalau masih ada waktu 2 jam lagi, ya, saya akan mengcover pivot. Pivot table itu adalah tools yang sangat powerful. Bisa dianalisa, menganalisa tabel, membuat summary dengan gampang. Bisa disajikan ke beberapa template. Atau gimana moderator? Saya mau tampilkan aja pivot sekilas, tapi bisa jadi agak molor sedikit nih. Di sini masih jam 11.17. Iya, Bang, masih. Kenapa? Masih 11.17 sih, Bang, silakan aja. Oh iya, 11.17. Ya, kita juga waktu yang sama. Gak apa-apa lah ya. Ya udah, kalau gitu
saya balik lagi ke yang tadi, teman-teman. Silakan di-save. Nah, ini kan sudah nih. Sekarang saya akan tunjukkan pivot table, contoh. Nah, tadi kan kita ribet-ribet bikin tabel perantara nih, ya kan? Nah, kita akan bikin pivot table dan summary semua outlet ini, semua data ini. Cara bikin pivot table adalah, ada yang udah pernah pakai sebelumnya pivot table? Boleh speak up? Sudah, Bang. Nah, mantap. Nggak apa-apa, ini refreshment ya, teman-teman. Nah, jadi pivot table dipilih dulu B3. Ctrl Shift bawah sampai B50, Ctrl Shift samping, kepilih semua. Dari B3 sampai H50. Oke. Nah, berikutnya, teman-teman, setelah pilih semua ini, sudah ya, di halaman yang sama ya, klik Insert, pilih Insert, pilih paling kiri, ada pivot table. Sudah? Insert. Pivot table. Klik. Maka dia akan muncul pop-up. Benar nggak? Kita pilih dari B3 sampai H50. Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah dia mau taruh di mana? Di worksheet baru atau di worksheet existing? Nah, di worksheet baru aja ya, biar gampang. Sekarang saya klik yang new worksheet, lalu oke. Maka Excel saya akan berpindah dari database asli ke sheet 2. Gitu ya, di saya muncul sheet 2, ada sheet baru, ada pivot table di sini. Oke. Bagi yang belum pernah pakai, ini toolsnya sangat powerful untuk summary database yang jumlahnya banyak. Jutaan, 3 jutaan, itu bisa disummary dengan mudah dengan ini. Nah, contoh, tadi kan si bos mintanya grafik atau penjualan per outlet. Nah, teman-teman bisa. Bang, sorry Bang, ada yang minta diulang. Oh, diulang ya? Oke, saya ulangi, saya hapus di sini dulu. Oke, sampai pilih ini bisa ya? B3 sampai H50. Sudah ya? B3 sampai H50 dipilih tadi, database-nya semua dari PT PMK ini. Sudah? Baru teman-teman insert, pilih pivot table. Sampai sini, muncul kotak garis-garis, dia akan menanyakan, benar nggak yang kita pilih itu adalah B3 sampai H50? Kalau betul, kita lanjut ke bawahnya. Nah, pilih mau taruh di mana pivot table-nya. Apakah di worksheet baru atau di worksheet existing. Kalau kita pilih existing worksheet, kita tinggal pilih lokasinya di mana. Tapi saya sarankan, pilih saja new worksheet. Supaya kelihatan bedanya sama database asli. Pilih new worksheet, oke. Jadilah pivot table di sheet 2. Sekarang sheet 3 malah. Karena tadi saya hapus sheet 2-nya. Semoga sudah, teman-teman. Yang tadi ketinggalan? Lanjut? Sudah, Bang. Oke, thank you. Nah, sekarang tadi mau summary per kota, per bulan. Caranya adalah gini, teman-teman. Klik. Ini kan ada pilihan nih, pivot table fields. Kalau yang nggak ada pivot table fields-nya, teman-teman klik di sini, di range ini ya, baru pilih analyze, checklist ini, field list, diklik. Maka muncul pilihan opsi seperti ini di kiri. Nah, kalau udah ada, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Sekarang kita mau di barisnya yang mendatar ya, itu ada kolom kota. Atau kolom kota ya. Nah, sekarang kotanya saya klik tahan, geser ya, ke row. Nah, otomatis dia memfilter 6 kota. Oke. Setelah itu, ulangi ya. Nah, tadi diklik pivot table-nya, sudah muncul opsi pivot table fields. Di pilihan ini ada kota, outlet, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Baru saya bisa langsung checklist, maka muncul di row, itu bisa kita pindah ke sini, ke filter, ke value, ke rows sekarang ya. Jadi baris seperti itu. Sekarang, tadi kan mintanya per bulan nih ya, per bulan, Januari, Februari, Maret. Saya tinggal klik saja, data Januari, klik, tahan, geser ke values. Klik, tahan, geser ke Februari, ke values.
yang Februari, yang Maret juga demikian, yang April juga demikian, yang Mei juga demikian. Gitu. Oke. Sampai sini dulu. Sudah semua? Sudah, Bang. Kak, bisa diulang? Halo? Oke, thank you. Oke, bisa sekali. Sampai kota ini udah ya. Jadi, klik tahan kuncinya. Klik. Misalkan kita mau ganti kota tadi ya. Pilih kota, pindah ke kolom yang rows di bawah. Nih, kota, pindah rows ke bawah. Maka di baris ini, di kolom A akan muncul nama kotanya tidak terduplikasi. Baru, kalau kita mau munculkan Januari, Februari, Maret, April, di sini, kita tinggal klik tahan Januarinya ke values. Draw, klik, tahan, dan drop. Klik Maret, tahan, geser ke values. Klik, tahan, geser ke April, ke values lagi. Klik, tahan, geser ke Mei. Oke. Sampai sini sudah. Kita buat grafik per kota. Gitu. Gimana? Sudah? Oke, sekarang ada konfirmasi. Kita mau, kadang-kadang si bos juga nanya, oh berapa sih outlet per masing-masing kota? Nah, teman-teman tinggal klik tahan outlet, taruh lagi di values. Nah, ini ketahuan nih. Oh, outlet PT PMK itu paling banyak di kota Depok. Ada 14 outlet. Gitu. Di Jakarta ada 9 outlet, di Bandung 7 outlet, di Cimahi 4 outlet. Gitu. Jadi semuanya bisa kita olah di sini. Summary otomatis. Nggak perlu di short, nggak perlu di pakai rumus-rumus. Tinggal klik, drag, klik, drag, klik, drag. Oke. Tapi nggak cuma sampai sini. Banyak yang bisa dilakukan pivot. Banyak banget. Sekarang, ya, misalkan outlet tadi saya pindahkan kembali dari values, saya geser ke filter, ke rows. Maka akan muncul langsung summary outlet per masing-masing kota. Gitu ya. Jadi tanpa perlu kita sort di database, kita bisa langsung main di pivot. Seperti itu. Saya ulangi lagi, tadi outlet kan saya taruh di values, maka muncul count of outlet nih. Ada berapa outlet di situ. Bos kemudian nanya, outletnya apa aja sih? Nomor kode berapa outletnya? Oh iya, gampang Pak, bentar. Outletnya digeser ke rows. Maka muncul seperti ini. Gitu. Jadi tinggal geser aja. Kalau outletnya geser ke kolom jadi gimana? Jadi Oh, outlet Bandung 1383 begini salesnya. Gitu. Tapi kita nggak mau template-nya begini karena terlalu panjang ke kanan. Taruh aja di rows. Seperti itu. Nah, di sini kemudian bos nanya, tolong di-sort. Disortir dari gede ke kecil. Gampang, bos. Caranya adalah di kolom F ini, ya, di Mei, yang salesnya paling gede siapa? Klik kanan aja, lalu sort largest to smallest. Otomatis dia mengurutkan. Oh, outlet dengan penjualan paling banyak Depok. Depoknya Depok mana? Itu kemudian kita pilih di layer di bawahnya sini. Klik kanan di F, sort largest to smallest. Ini saya quick preview ya, karena kalau kita bicara detail ini bisa 1 jam lagi. Gitu ya. Sementara di Wita ini udah jam 12.25. Gitu. Oke. Jadi ketahuan di sini. Begitu kita pilih 1 kali di dalamnya, largest to smallest, otomatis dia menyesuaikan di bawahnya. Oh, Jakarta outlet 3814 ini yang salesnya paling banyak, penjualannya paling tinggi. Bogor 4623 itu 86 paling banyak penjualannya. Bandung, Cimahi dan seterusnya. Gitu. Nggak cuma sampai sini, banyak sekali lagi fungsinya dari pivot table. Teman-teman bisa explore. Petunjuknya ada di PowerPoint yang nanti akan saya kasihkan ya. Gitu, karena ini udah setengah 12, sorry.
Saya akan tunjukkan cara. Karena kan kadang-kadang bos bilang, tolong dong hitung berapa outlet yang penjualannya di bawah 10 juta. Nah, saya akan bersihkan dulu semua. Saya uncheck dulu semua ya. Baru saya akan pilih di sini data bulan Mei. Di data penjualan bulan Mei, saya akan taruh di row. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Sorry. Bukan. Data bulan Mei, saya akan taruh di sini penjualannya. Baru outlet, saya akan taruh di sini. Nah, jadi di sini akan memunculkan penjualan berapa outlet yang omsetnya mencapai ke rentang tertentu. Kadang-kadang kita suruh dibikin, tolong dong rekap berapa outlet yang penjualnya 0 sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 20 juta. Itu kan ribet tuh bikinnya tuh di bulan Mei. Nah, ini saya tunjukin cara gampangnya. Pakai pivot. Nah, saya ulangi lagi dari awal. Untuk membuat seperti ini, mulai dari 0, Mei, diklik tahan, pilih ke sini. Maka akan muncul semua omset bulan Mei di sini. Berikutnya, teman-teman, cukup pindahkan outlet, klik tahan ke values. Maka akan muncul penjumlahan values dari masing-masing omset. Nah, untuk mengkategorisasi berdasarkan tiering dari omsetnya, itu kita bisa pakai di sini, di kolom A. Klik aja di mana aja di kolom A sini, klik kanan, lalu pilih grup. Gitu. Grup, klik kanan, grup. Misalkan, bos, Pak, mau di grup berdasarkan apa? Per berapa juta? 2 juta. Oh, oke, bos. Bentar. 2 juta. 2 juta. Mulai dari mana? Mulai dari 0 aja, Pak. Oke, mulai dari 0. Starting at-nya 0, ending at-nya nilai maksimum. Per berapa juta? Per 2 juta. Maka muncullah seperti ini. Nah, oh ini nggak enak nih. Saya maunya 2 juta 1 aja. Nggak apa-apa, ulang lagi grupnya. 2 juta 1. Oke. Gitu ya. Jadi, ternyata PT PMK itu yang paling banyak omset bulanannya sama bulan Mei itu ada di rentang 4 juta sampai 6 juta. Kayak gitu. Jadi, nggak perlu repot-repot teman-teman manual. Di-sort dulu, gede ke kecil. Dijumlahin berapa outletnya nanti. Ini pasti akan ketemu case-nya. Ingat, Excel itu punya jawaban atas semua permasalahan. Nggak punya duit, ngajar Excel, dapat duit. Terus nggak punya jodoh, ngajar Excel, mana tahu jodoh kalian di tempat Excel tadi. Masalah olah data, pasti Excel. Nggak bercanda. Intinya Excel punya jawaban hampir semua permasalahan olahan data. Gitu. Jadi di sini bisa untuk menggrouping berdasarkan omset. Kayak gitu ya. Lalu apalagi ya? Nah, tips yang berikutnya adalah tips yang paling krusial. Yaitu terkadang teman-teman akan mendapati mengolah 1 juta data. 1 juta baris data dikali 15 kolom, berarti 15 juta data. Berat banget kalau dikirimnya, berat banget. Nah, teman-teman cukup menyampaikan summary-nya saja. Jadi, misalkan ini adalah 15 juta data tadi, diblok semua, baru insert pivot table. Setelah dibikin pivot table-nya di kolom 3 ini, teman-teman cukup delete aja sheet 1-nya. Ini teman-teman jangan tiru, tapi ikuti saja, tonton saya aja dulu. Delete. Nah, cukup save lagi file ini, kirimkan ke klien. Itu akan jauh lebih ringan, karena database-nya dihapus. Nah, dengan begini, teman-teman bisa klien tolong di ini aja, di sort by pivot table. Ini Excel masih simpan. Nggak percaya? Nah, kota, saya pilih. Outlet, saya pilih. Mei, masih ada datanya. Sekarang ini karena count, saya mau ganti jadi summarize by sum. Nah, masih bisa saya olah. Kayak gitu. Oke. Artinya, database asli bisa teman-teman hapus. Kalau berat banget filenya, kasih aja rekapan pivotnya. Ini tadi saya hapuskan ya. Nah, terus, atau misalkan gini aja, summary by kota, dikasih ke bos. Atau dikasih ke klien. Nah, terus dia akan lihat, kok terus database aslinya mana? Saya mulai data mentahnya gitu ya.
Nah, terus di Bogor ini mau lihat dong outlet per kota Bogor. Nah, Pak Bos, silakan Pak Bos kalau mau lihat outlet di kota Bogor, silakan ke pivot table-nya, baru ke kolom F, double klik aja. Maka Excel akan menjabarkan di sheet baru semua outlet yang di kota Bogor tanpa perlu kita tunjukkan database mentahnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, database mentahnya. Demikian juga kalau teman-teman pilih yang lain. Double klik aja. Bandung. Gitu. Jadi, nggak perlu simpan database aslinya kalau sudah di pivot. Masih bisa dimainkan. Terus bos bilang, aduh data mentahnya mana dong? Mau lihat dong? Gampang, Pak. Tinggal ke grand total aja, Pak. Double klik. Semua data mentah ada di sini, Pak. Gitu. Jadi, itu tips ketika teman-teman mengirimkan file Excel yang ukurannya besar banget. Kalau ada jutaan data tadi, pivotin aja. Nah, terus sheet dengan database mentahnya itu dihapus. Save lagi, file baru file baru itu dikirim ke klien. Gitu kira-kira pivot. Kalau rinci, saya akan mengajak teman-teman cobain satu-satu sekarang. Gitu ya. Tapi karena waktunya terbatas, karena saya juga ada coverage materi, mungkin nanti juga ada tanya jawab, ya saya akan tunjukkan saja sekilas seperti ini. Tapi kurang lebih petunjuknya, apa yang saya lakukan di pivot table ini ada di file PowerPoint yang akan dikasih ke Kennedy. Udah saya kasih filenya, tinggal nanti didistribusi, silakan teman-teman pelajari contohnya dari situ. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Pivot table. Saya nggak simpan ya, karena tadi udah saya hapus database-nya. Oke, mungkin itu. Udah 32 chat, saya nggak baca semua ya. Nanti moderator silakan cek mana yang kritikal untuk dibahas. Gimana, ada yang mau komentar? Ini ya, di sini ya, file pivot table. Silakan teman-teman coba berdasarkan database yang ditunjukkan. Walaupun di sini contohnya yang lain, tapi prinsipnya sama. Gitu. Oke. Ada yang mau dibahas? Mic-nya ada yang nyala ini. Lanjut ya. Waktunya dikit lagi. Lanjut, Bang. Oke, ya mohon maaf karena waktunya singkat tadi ya. Kita sebenarnya idealnya 1 hari tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman mau tahu ekspor lebih banyak, itu gimana? Gampang banget. Silakan teman-teman minta untuk diadakan pelatihan financial modeling. Nah, pelatihan ini saya berhak untuk menyampaikan karena saya sudah sertifikasi. Nah, itu silakan kumpulkan pesertanya. Minimal banget 10 orang. Kalau misalkan banyak banget, ya. Kenapa 10 orang? Karena saya mau bantu satu-satu. Bahkan kalau teman-teman tadi ada masalah, silakan present now ya, screen-nya teman-teman, supaya saya bisa lihat, dan saya pandu dari sini. Gitu. Jadi bisa dibagi jadi beberapa batch. Maksimal satu kelas ya 20-an orang lah ya. Baru kemudian hubungi penyelenggara, bisa Kopral, bisa BPH, bisa hubungan alumni rektorat, bisa juga himpunan mahasiswa teman-teman ya, tergantung akrabnya di mana, gitu ya silakan hubungi gitu ya. Nah, minta mereka di sponsornya lah ya, karena saya nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang pelatihan gitu, harus ada request dulu. Berikutnya hubungi Asata Lab ya, nanti saya akan sampaikan kalau dari jumlah peserta segini, kira-kira harganya segini. Oh, berarti bayar ya Bang? Oh, belum tentu, tergantung nanti bentuk proposalnya, untuk penawarannya gitu. Bisa jadi gratis, bisa jadi gitu ya. Oke, gitu. Kemudian teman-teman percaya atau enggak, itu pelatihan yang sama yang saya sampaikan dalam 1 hari, 3 hari lah ya, kurikulumnya itu di Jakarta tahun lalu bulan Maret. Itu di Singapura pelatihannya itu 11 juta biayanya untuk 3 hari, pelatihan yang sama, scope yang sama. Tapi begitu teman-teman pulang ke Indonesia, teman-teman bingung memakainya gimana. Nah, ini contoh-contohnya adalah real yang akan teman-teman hadapi di dunia kerja. Seperti tadi saya bilang, teman-teman bisa belajar Excel, bisa belajar 400 fitur Excel. Tapi begitu nanti disuruh nyetir, disuruh nyobain, jadi bingung.
Nah, ini pelatihan yang akan saya tawarkan adalah ujung-ujungnya adalah untuk teman-teman bisa pakai di dunia karir real. Gitu. Contoh real, kejadian nyata, case nyata, dituntun masing-masing peserta, dan jauh lebih murah dibanding ini. Jauh lebih murah. Gitu. Karena ilmu itu harusnya nggak mahal. Oh bang, nggak mau saya pelatihan Excel, saya cek aja di YouTube. Silahkan bos, silahkan cek di YouTube. Bisa aja, ada 2 channel YouTube yang saya rekomendasi, yaitu Excel ID, sama ada PK, an Excel Expert. Kalau Excel ID itu ngasih tips dan trik tentang fitur Excel, jadi bisa dibilang cara memakai 400 fitur tadi, salah satunya. Dan kalau Excel Expert itu menunjukkan dashboard dan worksheet Excel yang bagus seperti apa. Nah, yang tampilannya ciamik, yang tampilannya bagus, itu PK. Bisa ikuti PK Excel Expert. Yang Excel ID, tutorialnya adalah orang Indonesia, yang PK dan Excel Expert itu tutorialnya orang India. Jadi ya, tahu sendiri nanti Inggrisnya, lebih baik pakai caption, supaya nggak bingung. Nah, bisa juga, tapi ujung-ujungnya teman-teman tahu cara memakai Excel saja. Tahu membuat grafiknya cantik saja, tapi begitu nanti disuruh bikin model yang berbeda, itu akan bingung. Sehingga saya akan tetap menyarankan kompetensi financial modeling ini dimiliki oleh pegawai entry level. Ketika nanti misalkan teman-teman udah masuk dan boleh mengusulkan pelatihan di kantornya, silakan juga masuk ke sini, bisa hubungi saya juga untuk menyampaikan. Karena saya bukannya mau fokus di jualan, tapi saya terbeban untuk menyampaikan sisa materi lengkapnya ke teman-teman, lebih rinci, lebih detail, sehingga teman-teman paham nyobain satu-satu. Gitu. Karena sayang banget kalau cuma 3 jam seperti ini. Gitu sih. Mungkin panitia baru sadar gitu, baru ngeh sekarang. Oh, kenapa Bang Yanu bilang 3 jam itu terlalu bentar gitu. Ya karena memang banyak sebenarnya yang bisa dipelajari. Dan banyak case-nya yang akan teman-teman hadapi di dunia nyata. Itu sangat kompleks, sangat lengkap. Gitu. Itu sih kira-kira teman-teman. Ada yang mau dibahas lagi? Saya akan akhiri tayangan saya. Saya akan baca chatnya dulu ya. Banyak banget. Oh ya, PPT-nya udah dikirim ke grup. Oke, mantap. Oke, gitu kira-kira teman-teman pelatihan 12.40 ya sekarang di WIPA 11.40. Saya berusaha menepati waktu karena teman-teman juga makan siang pasti lapar ya. Saya juga udah lapar karena udah jam makan siang di sini. Tapi bukan masalah itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik sekali lagi untuk mempelajari sisa fitur yang tadi, karena akan sangat menarik dan menantang, termasuk case real-nya yang akan teman-teman hadapi di dunia kerja, itu akan saya sampaikan. Itu silakan hubungi saya kalau mau ada pelatihan yang berikutnya. Mungkin itu kali kira-kira, atau ada yang mau ditanya lagi soal Excel? Bang. Oh iya. Sudah semua? Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi sih Bang. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih space waktu teman-teman untuk bisa saya lebih cepat. Karena kan nanti jam 1 juga kan ada persiapan lagi. Silakan endapkan dulu pengetahuannya, karena team mode dan team plan itu akan sangat berbeda. Gitu. Oke? Mungkin sekian untuk dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi bagi sebagian kita, bagi yang sudah pernah melakukan. Ini semacam refreshment, karena case ini juga akan kepake di dunia nyata. Berikutnya, sebelum tutup, saya kembali ke moderator, saya mau minta tolong sekali, teman-teman boleh nggak aktifkan dulu kameranya? Saya mau capture dulu ya, saya mau foto keluarga dulu, sebagai dokumentasi penyelesaian pelatihan, gitu ya. Boleh aktifkan webcamnya ya? Ada 27 orang ini, gitu. Wih, mantap. Oke, ada. Sudah pada kembali ke kampus ini? Belum?
Oke, thank you banget teman-teman sudah mengaktifkan. Saya foto keluarga. Udah siap belum? Ini masih ada yang belum kameranya? Silakan. Oke, terima kasih semua. Saya lanjut. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oh ya teman-teman, hari ini kita ada tamu spesial. Ada Mbak Stephanie Caroline. Saya sebut ya, sorry. Beliau adalah Putri Indonesia mewakili Sulut tahun 2018. Nah, dia juga ikut pelatihan bersama-sama dengan kita di sini. Silahkan follow IG-nya, karena beliau itu orangnya luar biasa, saya bilang sih. Nggak cuma modal branding aja, memang berbobot orangnya gitu ya. Kalau Fani sama datang, kalau misalkan nanti ikut sesi sore, nggak apa-apa ya, gabung sama adik-adik mahasiswa yang lucu ya. Nanti kapan-kapan kalau teman-teman butuh sharing session sama Fani juga silakan. Dia juga punya banyak hal yang bisa disampaikan. Gitu ya, kira-kira. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada jok-jok yang basi, jok-jok bapak-bapak, mohon maaf. Karena saya juga udah bapak-bapak ya, nggak apa-apa ya. Dan akhirnya nanti saya izin untuk menyudahi pelatihan sekarang, karena saya akan cover juga pelatihan yang jam 1. Sampai ketemu nanti jam 1 di financial planning. Bagi yang ikut juga silakan gabung lagi di jam 1 nanti. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat sesinya buat Bang Yano. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita bakal tutup sesi kali ini. Kita minta Kennedy untuk tutup dalam doa. Ya, apa kedengaran suaranya? Kedengaran kan? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu. Webinar seri keempat pada sesi pertama boleh dapat berakhir. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk sesi yang kedua, biar kiranya juga Engkau yang pimpin. Kami juga ingin berdoa biar akhirnya Tuhan Kau yang sertai pembicara, dan biar akhirnya setiap apa yang diajarkan, apa yang diberitahukan, biar akhirnya dapat menjadi suatu benefit yang kami kembalikan lagi kepada kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua sudah hadir. Sampai ketemu di sesi sore nanti. Yang pasti akan bermanfaat karena basic skill financial planning ini akan terus pakai. Oke? Ada pengumuman teman-teman? Silakan. Ada Bang. Oke, Gaby boleh ditampilkan PPT-nya. Oke, jadi ada pengumuman teman-teman, bisa diperhatikan. Untuk masih topik yang sama di Skill Enhancement Week dengan judul Master Degree, itu bakal diubah, yang awalnya harusnya sore ini menjadi besok, Minggu 21 Juni jam 4 sampai setengah 6 akan ada perubahan waktu. Bisa diperhatikan teman-teman, besok jam 4 sampai setengah 6. Lanjut, Gaby. Juga diingatkan kembali buat teman-teman, minggu depan itu masih ada webinar dunia kerja. Kita akan membahas Job Seeking Week yang membahas seputar CV, surat lamaran, wawancara kerja. Itu bisa dicatat tanggal dan waktunya 27 Juni 2020 jam 1 hingga setengah 4 dengan pembicara kita Kak Ina Febriana Tarigan. Itu dia sekarang bekerja sebagai Human Research Development Analysis di DBC. Oke, diingatkan juga untuk teman-teman, terima kasih untuk mengikuti webinar ini, tetap jaga kesehatan. Dan diingatkan juga teman-teman, setelah ini jam 1 masih ada kelanjutan dari sesi ini. Kita akan membahas tentang financial planning for young worker, itu jam 1 sampai jam 4. Jadi buat teman-teman, diingat lagi waktunya juga dipersiapkan laptop, dipersiapkan juga dirinya untuk mengikuti pelajaran lebih lanjutnya. Oke, sekian untuk sesi pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Thank you semua. Kurang lebih mohon maaf. Thank you.
Ya, selamat makan semuanya. Sampai berjumpa jam 1. Oke.